Jadi itu peralatan terakhir dari orang yang nggak bisa lagi berargumen. Maka dia stempel aja ini hoax itu kan. Padahal seluruh keterangan presiden setiap hari ada hoax. Apakah kita sebagai negara yang mempunyai demokrasi prosedural dengan 273 juta penduduk ini, selama ini kita kan selalu mengatakan demokrasi ketiga terbesar. Yep. Apa kita masih pantas menyebut diri sebagai negara demokrasi? Kita berupaya untuk mempertahankan diri sebagai negara demokrasi. Tetapi seluruh instrumen demokrasi sebetulnya sudah berantakan itu. Sehingga terpaksa kita mesti mengiyakan pengamatan internasional. Saya baca pers dunia, dari Jerusalem Post sampai Washington Post, dari koran Rusia di utara sampai koran Melbourne di selatan itu tiba pada kesimpulan yang sama bahwa Presiden Jokowi sedang memberantakkan demokrasi itu. Bahkan di Economist, Iya betul, saya baca juga itu. Iya, yang sangat tajam sebetulnya dan sangat elitis di dalam membuat analisis, harus menyebutkan bahwa Jokowi bukan sekedar merampingkan birokrasi di dalam soal Omnibus Law, tapi sekaligus mematikan demokrasi kan, institusi demokrasinya punah. Jadi dia merusak institusi sebetulnya. Dan kita nggak bisa lagi bantah itu, karena terhubunglah pengamatan internasional dengan fakta yang kita alami hari ini. Nah masalahnya adalah ini punakawan-punakawan istana selalu bilang begini, Rocky Gerung, Fadlizon, kalau Anda ada di zaman Harto, udah hilang kepala Anda tuh. Jadi dia mau bilang, Jokowi demokratis, Harto otoriter tuh. Ini kan bikin perbandingan aja salah kan? Kan dia mesti bandingkan Jokowi dengan SBY, bukan dengan Harto. Karena Jokowi di ujungnya udah ada 5 presiden sebelumnya. Jadi kesalahan berpikir istana, Jokowi itu masuk ketika Indonesia sudah demokratis. Betul. Nah karena itu kita berhak untuk tagih, kenapa di era Jokowi justru indeks demokrasi Indonesia turun. Turun, Kan betul. itu soalnya kan. Jadi termasuk ya teman-teman kita yang tadinya LSM berupaya untuk apologetik terhadap kekuasaan dengan membandingkan era Soeharto. Iya. Jadi ngapain membandingkan dengan era Soeharto yang jelas-jelas beda paradigm rezimnya kan. Iya. Jadi itu soalnya tuh. Nah kita mau beritahu apa pada orang-orang semacam ini selain saya menyebut itu analisis yang dungu tuh. Iya. Kan anakronisme perbandingan semacam itu kan. Apakah menurut Anda itu mereka itu melakukan argumentasi itu memang sengaja seperti itu, memang atau memang udah apa adanya itu? Dulu juga saya pikir mungkin sengaja karena nggak nemuin argumennya, tapi lama-lama saya anggap bahwa memang mereka nggak ngerti demokrasi itu apa tuh. Iya. Dan lebih lagi dari itu logikanya nggak nyampe itu kan. Kan ya kita ketawa aja kan, itu artinya sama seperti mereka suka paksa apple to apple dong perbandingannya. Iya, apel saya apel yang baru dipetik dari pohon, Anda apelnya udah busuk. Bagaimana saya bandingin apel saya dengan apel istana kan? Jadi kemarahan kita sebetulnya bukan sekedar pada presiden, tapi lingkungan dia yang kita kenal seharusnya mampu untuk kasih alternatif pikiran, jadi sparring partner diskusi, jadi devil's advocate di kabinet, akhirnya larut tadi, bahkan mencari suaka di dalamnya. Karena tadi umpan materinya lebih kuat, sehingga civilian value yang harusnya dia investasikan di dalam politik kabinet, politik istana tidak dilakukan. Nah belakangan That's ini bad. kita tahu ya ini terkait juga dengan demokrasi tadi ya, dan turunnya indeks demokrasi kita, terutama yang tidak pernah kita duga adalah hoax menjadi salah satu instrumen untuk membendung kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Kemarin ini ada juga seorang profesor mengatakan bahkan ada stempelnya itu. Jadi dia bisa membuat satu stempel, tak gitu ya, ini hoax gitu ya. Nah, Anda dulu pernah mengatakan bahwa pembuat hoax terbaik adalah pemerintah. Ya, kenapa itu? Kan pemerintah, ini coba bayangin, pemerintah ngeluh orang bikin hoax itu.
Lo pemerintah punya fasilitas untuk menghalangi hoax kan. Iya. Jadi kalau dia sendiri udah nyerah, itu artinya memang yang dia ucapkan layak untuk dihoaxkan itu kan. Betul. Kalau misalnya komunikasinya baik, lancar, ya orang malas bikin hoax. Justru karena orang nggak percaya pada keterangan publik pemerintah, maka orang cari keterangan lain yang kemudian disebut hoax. Padahal sebetulnya ini cuman aksi dari penyebab yang macetnya komunikasi politik yang bermutu kan. Dan itu percakapan, proses kan. Iya, orang ingin menguji pemerintah dengan menghadirkan konsep lain. Nah, konsep lain ini dianggap sebagai hoax. Iya. Padahal ini konsep alternatif sebetulnya kan. Pemerintah sendiri nggak punya konsep tuh. Nah, kan ironisnya ya. Misalnya pemerintah pernah mengatakan akan mendatangkan 11.000 triliun. Iya. Ya, kemudian ada mobil SMK. Yang Anda bilang kalau nggak salah itu bab 1 ya. Bab 1. Dari biografi presiden. Kemudian ada lagi yang lain-lain. Nah, maksud saya ironisnya ya, ini kan common sense. Itu tidak dianggap sebagai hoax. Padahal ya kan seperti mobil SMK itu sudah berkali-kali ada disebut lagi bulan ini akan produksi sekian, ini akan diluncurkan dan sebagainya. Dan itu sampai sekarang masih menjadi mobil gaib kan. Nah, itu tidak dianggap hoax gitu. Jadi sekarang hoax itu apakah bisa dijadikan semacam kamtip baru gitu? Ya kan? Jadi itu peralatan terakhir dari orang yang nggak bisa lagi berargumen. Maka dia stempel aja ini hoax itu kan. Padahal seluruh keterangan presiden setiap hari ada hoax. Karena diangankan sebetulnya. Jadi kalau kita balikkan istilah hoax, seluruh yang dituduhkan pada masyarakat sipil. Sebagian lah. Atau sebagian kecil. Ya, sebagian kecil pun seharusnya kekuasaan nggak boleh sebagian kecil itu hoax. Karena dia mesti sempurna. Jadi kalau presiden bilang misalnya ekonomi akan meroket. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Itu artinya kan dia ingin titipkan pertumbuhan ekonomi kepada roket. Jadi roketnya akan bawa ke atas itu kan. Jadi soal-soal begituan, kalau pemerintahnya punya harga diri dan otonom, ya dia lawan aja hoax itu dengan kontra narasi kan. Betul. Ngapain hoax itu dipersoalkan? Nanti ada kementerian khusus tentang hoax sebetulnya tuh. Jangan-jangan memang kita perlu ya kementerian itu. Menteri mungkin ditempelkan di Kominfo dan hoax dan pemberantasan hoax. Kayak pemberantasan terorisme. Dalil kita kan selalu komunikasi itu macet kalau ada monopoli pikiran. Dan itu yang dilakukan oleh Kemoninfo apa namanya? Kominfo. Apa namanya itu? Komunikasi dan yang isinya disinformasi sebetulnya. Jadi sekali lagi kita warga negara itu hidup dengan dua harapan. Harapan tentang perbaikan ekonomi dan perbaikan politik. Kan cuma itu sebetulnya tuh. Nah, harapan itu tidak bisa kita ucapkan karena kita takut nanti kalau kita berharap disebut hoax. Bahkan harapan pun disebut hoax. Jadi soal kita hari ini adalah macetnya narasi kesetaraan sebetulnya tuh. Dan itu berasal tadi dari yang kita bicarakan awal tadi, jejak feodalisme ada di situ tuh. Nah, apalagi dalam keadaan oposisi itu tidak bisa berkembang, bukan karena nggak ada, tapi karena presiden sendiri mengatakan demokrasi Pancasila tidak memerlukan oposisi itu. Nah, ini akibatnya sekarang nih dalam Omnibus Law, karena nggak ada oposisi, maka suara publik jatuh jadi demonstrasi. Lalu pemerintah marah kok lagi susah kok demo. Itu akibat karena nggak ada oposisi. Kalau ada oposisi, suara semacam saya, anak STM, Fadlizon, mahasiswa, buruh, itu bisa diagregasi oleh oposisi, lalu diucapkan secara lebih terstruktur. Nah, akibatnya hoaxnya nggak ada kan. Jadi karena nggak ada oposisi, maka semua orang berupaya untuk cari berita yang benar dan berupaya untuk menghasilkan pikiran ya secara sendiri-sendiri kan. Udah konsekuensi begitu. Jadi tidak perlu lagi kita cari keadilan dalam hukum, kita cari aja di jalan. Dan itu namanya demonstrasi. Ya betul. Itu kan sebuah ekspresi, resistensi, satu resistance politics gitu ya mungkin. Iya. Nah, Bung Rocky, kalau kita lihat setahun Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya,
Apa kritik Anda? Cari kritik apa lagi? Saya udah pernah kasih kritik, tapi nanti mereka marah lagi kan. Jadi Atau tidak ada kritik? Atau terlalu banyak kritik? Kalau saya kasih kritik kan, saya ingin kritik itu menghasilkan perubahan kan. Tapi saya udah keburu antisipasi. Kalau saya kasih kritik juga nggak ada gunanya tuh. Jadi biarkan aja buah itu menjadi matang terus dia jatuh sendiri kan. Kan sebetulnya akhirnya orang berpikir begitu tuh. Profesor 400 dosen terbaik di Indonesia bikin kritik terhadap Omnibus Law. Iya. Diserahkan pada pemerintah. Pemerintah bilang, kita akan jalan terus, kritik silahkan lewat Mahkamah Konstitusi. Organisasi agama lakukan hal yang sama. Presiden menolak itu. Jadi apa yang mau dilakukan? Tapi nanti kekuasaan bilang, kan memang fasilitasnya adalah Mahkamah Konstitusi. Betul, itu fasilitas legal. Tapi fasilitas politik kenapa mesti ke Mahkamah Konstitusi kan? Kita mau kasih kritik secara politik gitu. Masih ada ruang di dalam proses politik itu. Jadi ada ada ketidakpahaman tentang fungsi dari kritik. Itu yang terjadi sebetulnya. Artinya 1 tahun ini, apalagi di tengah pandemi COVID kan. Nah, dan kita lihat juga di awal-awal pandemi COVID ketika itu bagaimana reaksi dari kekuasaan melihat itu kan sangat berbeda sekarang, dan termasuk terakhir ini lagi ditambah dengan satu polemik tentang vaksin. Yes. Ya, ini kan kalau kita jadikan semacam window of analysis bagaimana satu proses pengambilan keputusan dalam menghadapi pandemi COVID. Nah, apakah Anda melihat bagaimana dalam pengambilan keputusan soal COVID, intervention? Kan ini penting nih, getting intervention right, gitu ya. Nah, di mana itu salahnya? Soal COVID ini dari awal kegagapan pemerintah mendahului kemampuan dia untuk menganalisa fakta-fakta tuh. Jadi pemerintahnya dari awal udah gagap dan gugup tuh. Dia nggak perbaiki dulu itu, dia langsung bikin policy yang dasarnya adalah psikologi kegagapan, yuto kegugupan. Nah itu yang sampai sekarang terjadi. Jadi kalau kita saksikan kontradiksi di dalam kebijakan, itu memang dari awal karena gagap dan gugup. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya ya kematian jalan terus macam-macam itu. Lalu orang mau coba cari penyebabnya itu. Ya penyebabnya pertama karena arogansi pemerintah untuk melihat problem ini sebagai problem ilmu pengetahuan itu. Arogansi pemerintah untuk menganggap bahwa hal yang terjadi dalam tingkat pandemi itu bisa dikendalikan dengan kebijakan yang bersifat lokal. Jadi dia nggak ngerti status krisisnya, dia nggak bisa rumuskan itu. Nah, efeknya berlanjut sampai sekarang. Di tengah jalan, pemerintah kemudian dapat semacam ide koruptif bahwa COVID ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi problem ekonomi yang sudah ada sebelum COVID gitu. Soal utang, soal relaksasi, soal bailout, soal kemacetan kredit segala macam. Jadi pemerintah ambil bukan keuntungan sebetulnya, istilahnya apa ya? Kesempatan. Iya, aji mumpung atau ya kesempatan akal-akalan yang tiba-tiba dia peroleh itu. Nah, saya anggap COVID ini akhirnya dimanipulasi oleh kekuasaan untuk menambal bolong-bolong legitimasinya tuh di bidang ekonomi, di bidang politik. Jadi itu pemanfaatan yang buruk karena berefek pada gagalnya penanganan COVID itu sebagai problem kesehatan itu. Itu soalnya tuh. Artinya penanganan COVID ini dijadikan alat untuk mungkin melakukan konsolidasi kekuatan, kekuasaan, dan mungkin undermine demokrasi, ya in a way gitu ya. Iya itu artinya trade off-nya begitu jadi. Dan ya sampai ya kita belum tahu sampai kapan. Jadi saya melihat mungkin ya persoalan leadership ini, saya masuk ke ini berikutnya, leadership. Nah, menurut Anda apa sih leadership ideal dari pemimpin di Indonesia dengan sistem yang seperti sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan komposisi yang begitu berbeda-beda, dan karena kita kan mengalami berbagai macam tipe-tipe kepemimpinan. Menurut Anda yang seperti apa pemimpin dalam tanda petik yang ideal gitu?
Pemimpin ideal pertama-tama dia paham tentang diskurs dari sejarah bangsa ini. Itu dasar pertama. Dia mesti paham bahwa kita menganut prinsip kedaulatan rakyat. Itu dasarnya. Itu berarti keputusan tertinggi ada pada nilai kedaulatan, bukan pada hasil elektoral. Hasil elektoral itu hasil teknis saja tuh. Tapi kita dituntun oleh sovereign power, yaitu daulat rakyat. Nah ini kekuasaan hari ini nggak paham itu. Jadi leader dia harus dituntun oleh dalil kedaulatan rakyat supaya dia bisa mengatasi pragmatisme ini. Nah yang ada di kita dia terjebak pada pragmatisme sehingga dalil kedaulatan rakyat dia singkirkan. Itu satu prinsip. Yang kedua, politik Indonesia itu dari awal memang tidak bisa dipisahkan dari tradisi agama. Dan presiden sebetulnya harus paham bahwa Muslim politics itu real ada di dalam kehidupan. Jadi jangan didikotomikan sebetulnya itu. Nah keahlian presiden mestinya riding the wave. Ya, the wave of pluralism itu kan. Begitu presiden memberi sinyal bahwa yang mayoritas ini ancaman, dia nggak analisis lagi itu. Karena dia nggak tahu sejarah kan. Kalau dia tahu sejarah, dia akan cegah itu. Yang, kan ini analisis yang disodorkan oleh komponen-komponen di dalam rejim sendiri kan. Nah itu akibatnya kalau presiden tidak paham sejarah, dia tidak bisa berbuat adil. Nah ketidakmampuan berbuat adil ini kemudian dieksploitasi oleh oligarki, oleh kepentingan politik untuk ambil gain dari ketidakadilan itu. Itu yang menyebabkan kita akhirnya masuk dalam divided nation. Jadi secara terang-terang kita bisa terangkan bahwa Indonesia terbelah sekarang karena pengetahuan presiden tentang sejarah miskin itu. Itu bahayanya. Nah, leader seharusnya tidak begitu tuh. Nah, apakah Presiden Jokowi sekarang leader? Enggak. Dari rumusan tadi saya nggak anggap beliau adalah leader. Dia lebih sebagai dealer. Jangan begitulah. Iya itu saya terangkan itu sebagai kata yang netral tuh. Karena dia mau deal aja dengan macam leader itu dia punya dalam posisi arti yang okay. Ya ini kan tadi Anda bilang mengatakan Muslim politik. Yes. Kita berada di negara yang secara jelas nyata mayoritas penduduknya Islam. Saya kan seringkali mendengar diskusi ada semacam jangan membawa politik identitas. Padahal kan kita lihat di seluruh dunia, mana ada politik yang tidak ada identitasnya. Di Amerika lihat hari ini sekarang kan biasa saja, termasuk seperti Trump, Joe Biden yang Katolik, Trump yang Protestan, ada mana? Di Filipina, di mana? Saya kira hal yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Apalagi di negara yang masih tumbuh dan berkembang seperti Indonesia. Dan identity politics itu saya kira bukan sesuatu yang jahat atau misalnya undermine demokrasi, tapi itu realitas politik kan. Nah, apalagi dulu Manuel Castells pernah mengatakan resistance identity politics. Kan identity politics bukan hanya agama, ada kesukuan, ada ideologi seperti dulu Komandante Marcos dengan gerakannya itu di Zapatista. Itu disebut, dikategorikan oleh dia sebagai identity politics, resistance identity politics. Kemudian Aum Shinrikyo itu dikategorikan sebagai identity politics. Begitu juga dengan anti globalisasi. Nah, maksud saya bagaimana kita mengedukasi ya? Karena nih argumentasi ini saya jadi argumentasi klise. Janganlah gunakan identity politik. Tapi bagaimana ini juga bagian dari sebuah kebebasan untuk menarasikan bahwa identity politik biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang berbahaya dan mengancam asal di-manage dengan baik gitu. Saya kira karena pemerintah nggak ngerti bahwa kompetisi itu basisnya adalah unit-unit kebudayaan tuh. Nah bangsa ini tumbuh di dalam unit-unit itu sebetulnya. Yang nggak boleh dilakukan adalah mengeksploitir unit-unit itu untuk dapat gain politics. Jadi kalau dia tumbuh normal, netral, nggak ada soal kan. Karena
politik identitas itu vertikal. Tetapi kompetisi membuat akan ada cross cutting loyalties gitu. Kalau agama saya A, bisa jadi saya nggak mau milih pemimpin yang A karena pemimpin A-nya korupsi. Maka saya bikin cross cut ke pemimpin yang lain gitu kan. Itu yang nggak bisa diolah oleh kekuasaan. Akibatnya dari awal kekuasaan memainkan justru. Kalau dia tuduh jangan mainkan, mereka yang duluan itu. Dengan membelah masyarakat, dengan slogan kami Pancasila, berarti yang lain adalah anti Pancasila. Siapa yang anti Pancasila? Tanpa disebutkan, Muslim merasa iya, karena memang cuma itu pembagiannya kan. Jadi keadaan ini juga memperlihatkan bahwa ide demokrasi, ide menghasilkan justice, ide menghasilkan kesetaraan, betul-betul buta huruf nih pemerintah nih. Karena itu yang keluar di publik adalah jangan menunggangi politik identitas. Lo nggak menunggangi, itu natural hidup di dalam masyarakat kan. Nah, ya sama dengan pilkada kan? Yes, itu. Di dalam pilkada ada orang dari kampung ini melawan kampung ini. Nah, itu atau kombinasinya terjadi. Utara dan selatan. Itu apa kalau bukan namanya politik identitas? Kalau ada orang dari luar, wah ini dari orang lokal. Yes. Jadi kemampuan pemerintah untuk membaca kembali lagi sejarah perjalanan politik kita itu miskin. Karena dia ingin konsolidasi kekuasaan, dia sodorkan satu konsep yang akhirnya membelah bangsa ini. Nah, Pak Jokowi akan diingat sebagai pemimpin yang justru mempertontonkan ulang pembelahan politik berbasis identitas. Hal yang tadinya udah kita selesaikan di era reformasi. Bagaimana caranya supaya keterbelahan ini kemudian bisa dilenturkan ya, atau pembelahan ini bisa diakhiri? Artinya orang kembali membuat sebuah narasi ya tetap kritis tetapi bisa kasuistis juga gitu ya. Karena pembelahan ini ya menurut saya juga di saat-saat tertentu bisa membahayakan. Terutama ya persoalan bangsa kita kan beragam tadi. Ya kita masih take it for granted sebagai negara kesatuan, kita ingin Indonesia tetap. Tapi who knows ya, negara seperti Soviet aja 70 tahun bisa bubar. Ya kita nih alhamdulillah masih 75 tahun masih. Yes. Nah, ya itu. Mungkin sampai 76 tahun. Saya lihatnya ada peluang untuk restorasi kekacauan ini. Dengan munculnya intelektual baru di kampus yang akhirnya keluar dari kampus untuk protes pada pemerintah. Memang soalnya Omnibus Law, tapi itu satu paket dengan soal tadi itu ketidakmampuan pemerintah untuk mengakrabkan bangsa ini. Kalau saya periksa political origins dari mereka yang demo sekarang, yang anak-anak mahasiswa dan dosen-dosen, itu terlihat umurnya itu di bawah 40 atau awal 40. Itu artinya mereka yang pernah mengalami 98 itu. Jadi dosen-dosen yang di 98 jadi aktivis, sekarang anaknya tahu sejarah itu. Jadi ada pewarisan pengetahuan tentang demokrasi itu. Nah, ini adalah embrio untuk menghasilkan ulang sebut aja argumentative society. Masyarakat yang tumbuh karena argumentasi. Bukan karena bisa dimanfaatkan dengan politik identitas. Nah, identitas itu yang dibasiskan pada argumentasi, itu yang akan menciptakan masyarakat yang ya citizenship-nya hidup akhirnya kan. Nah, itu saya terangkan itu sebagai jalan keluar akademis gitu. Kalau jalan keluar politik ya udah nggak ada jalan keluar itu secara politik. Karena pertentangan udah nggak bisa didamaikan. Makin lama makin tajam pertentangan identitas yang disponsori justru oleh kedunguan polisi pemerintah. Dan pemerintah sampai sekarang masih, jadi kelihatan pemerintah nggak punya apa namanya itu konsep, nggak punya semacam pengetahuan sederhana tentang kemacetan politik hari ini. Dia nggak punya lagi bahasa lain selain radikal, macam-macam itu kan. Anti Pancasila. Ya kita kan tahu ya di dalam satu proses ketika terjadi sumbatan dan tidak ada satu saluran channeling, sumbatan ini kan bisa menjadi sebuah apa namanya nanti pada saat itu menjadi sebuah momentum. Dan saya khawatir sebetulnya itu melihat itu ketika tidak ada lagi saluran di mana kita bisa memperbaiki, orang akan mencari satu jalan, jalan lain gitu. Dan itu menurut saya
bisa mempertanyakan segala hal, termasuk ya nasib bangsa kita kan. Kita ada di Papua sekarang ini, ada orang berani mendeklarasikan diri seperti itu, tetapi kita lihat treatment dari aparat ya ternyata dingin-dingin saja. Sementara ada seorang aktivis yang cuma nge-tweet ditangkap seperti teroris. Ya ini ada satu dua titik ekstrim yang berbeda gitu ya. Di sana dibiarkan, padahal ada bendera, ada pernyataan jelas itu. Sementara ini masih dalam satu hal yang kritis masih seperti itu. Nah, Anda melihat masih ada nggak harapan? Saya nggak lihat lagi itu sebagai harapan untuk memperbaiki, tapi harapan untuk mengakhiri sebetulnya. Ini hari-hari yang menuju pada the beginning of the end itu, keadaan itu. Dan kalau saya bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, peluangnya udah sangat kecil karena hukum sosiologi sudah berjalan. Itu susahnya tuh. Sehingga orang memilih ya udahlah kemerdekaan itu yang tadinya kita inginkan datang dari negara, sekarang orang anggap kita cari sendiri aja tuh. Dalam kalimat Albert Camus misalnya, dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all itu. Jadi orang akhirnya anggap ya udah abaikan negara. Nah, pengabaian itu memang punya ongkos panjang. Nah, sekarang kekuasaan memperlihatkan ongkosnya tuh. Seolah-olah dengan memperlihatkan ongkos yang berat itu akan ditahan politik resistance ini. Rebellion semacam ini atau rebellious public semacam ini. Padahal sebetulnya yang ada sekarang kan cuman baru sifat ekspresi untuk minta perhatian pemerintah. Public outcry-nya keluar. Nah, pemerintah langsung bereaksi, ini bahaya radikal, ini ada yang tunggangi segala macam tuh. Makin macet lagi kan. Kalau pemerintah santai aja bilang, oke, mari kita silakan yang mau kritik datang ke istana, Pak Jokowi undang. Tapi harus jelas kalau didatangi oleh demonstran jangan lari ke kandang bebek presidennya kan. Jadi orang juga merasa, lu bagaimana mau ngomong dengan siapa akhirnya tuh. Iya, itu tadi ya, jadi saluran dan terutama pada pengambilan keputusan tertinggi. Nah, ini tentang peran pers, media. Saya kira ini kan sangat penting. Di mana-mana dalam negara demokrasi, pers itu menjadi semacam watchdog sebenarnya. Sebagai anjing penjaga. Ya. Nah, Anda bagaimana melihat pers sekarang ini dalam posisi sekarang? Karena biasanya ya kalau kita lihat di dalam setiap perubahan, peran pers kan sangat penting. Saya kira pers sudah melewati tahap kesabaran. Kalau kita lihat 2 kali atau 3 kali, itu berkali-kali sebetulnya. Kalau standarnya majalah Tempo, itu artinya udah publik udah menganggap lebih baik percaya majalah Tempo dari percaya istana. Tuh. Karena majalah Tempo kalau tidak salah menganjurkan pembangkangan sipil. Ya, Tempo bahkan langsung mengusulkan itu, civil disobedience. Dan karikatur covernya dari hidung Pinocchio sampai macam-macam udah. Jadi itu barometernya tuh. Tempo. Ada barometer lain misalnya Kompas. Kompas adalah harian yang pro kekuasaan. Tapi mungkin 1-2 bulan terakhir kita baca headline-nya udah sangat kritis dalam soal ekonomi itu terutama tuh. Bahkan terakhir Kompas bikin polling yang memperlihatkan bahwa kekuasaan presiden, kepuasan terhadap kekuasaan presiden itu udah tinggal di bawah 50%. Nah, itu kalau tradisi demokrasi parlementer itu pemerintah udah jatuh sebetulnya kalau di bawah situ tuh. Jadi terlihat pers akhirnya kembali pulih akal sehatnya, mulai pulih, menganggap bahwa peran dia untuk sebut aja hati-hati menampung perubahan harus disiapkan sejak sekarang tuh. Nah, pers yang lain udah pasti sangat radikal tuh. Kita ukurnya pada 2 pers itu aja, pada 2 institusi pers itu. Secara umum pikiran publik harus diakomodasi terpaksa oleh pers. Nggak bisa ada demonstrasi terus pers masih nutup-nutupi. Sama seperti waktu 212, nggak ada pers yang muat, itu kan norak tuh persnya kan. Nah sekarang misalnya kalau ada demonstrasi pers nggak muat, itu artinya persnya mulai, ya dia merasa guilty feeling sebetulnya kalau nggak muat kan.
Kan tapi kita mesti anggap ada aja pemimpin redaksi yang pragmatis, tapi nggak semuanya itu, karena di dunia nggak mungkin ada pers yang seluruh hidupnya diabdikan pada kekuasaan itu. Itu namanya pers dungu. Nah ini last but not least ya. Cuman saya mau ngasih pilihan aja, mungkin Anda milih gitu ya. Ya. Dari dua alternatif ini. Misalnya dalam sistem pemilihan kita, sistem distrik atau proporsional? Saya setuju sistem distrik. Distrik? Iya, karena suara itu betul-betul murni. Bisa kita pertanggungjawabkan dari mana asalnya dan demi apa dia memberi suara itu. Sistem presidensil atau sistem parlementer? Lebih enak sistem parlementer sebetulnya. Karena dengan cara itu dididik oposisi itu. Sistem presidensial melekat di dalamnya feodalisme. Jadi di dalam kultur feodal ada sistem presidensial, itu berbahaya tuh. Jadi saya lebih pilih sistem parlementer itu. Negara kesatuan atau negara federal? Konsekuensinya adalah negara federal tuh. Karena lebih lega sebetulnya. Ini negara ini terlalu besar. Nah orang selalu takut kesatuannya nggak pecah. Kan ini semacam seperti di Amerika. Iya, itu disebut juga gubernur. Yes, soal itu. Dan dulu saya kira di zaman Gus Dur kan pernah juga upaya untuk mendesentralisasi. Tapi kan belakangan menjadi sentralisasi lagi dengan. Jadi kalau dia federal justru relevan sila ketiga persatuan Indonesia tuh. Kalau dia negara kesatuan, ya buat apa ada persatuan? Kan persatuan dibutuhkan karena ada perbedaan. Jadi negara persatuan. Negara Indonesia. Persatuan. Gitu. Negara Persatuan Republik Indonesia. Itu lebih tepat, lebih enak juga. Terima kasih. Kampus juga lebih senang kalau ada perubahan konstitusi baru kan.